Perkenalkan, nama saya Syafira Jafa Anjani. Di sini saya akan menyimpulkan mosi pada hari ini, yaitu sebagai negara berkembang potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Kesimpulannya ialah ekonomi biru juga memiliki dampak negatif, antaranya mengganggu keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di pulau, degradasi sumber daya alam, dan kerusakan ekologi di pulau-pulau kecil. Saya setuju dengan mosi ini dikarenakan akan mendorong perampasan ruang laut dan mengancam keberlangsungan hidup manusia dan khususnya yang tinggal di pesisir. Di sisi lain, ekonomi biru adalah upaya yang dilakukan negara-negara kapitalis untuk memperbaiki kerusakan atau krisis iklim yang mereka timbulkan akibat kerakusan industri raksasa yang mereka jalankan. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga akan berdampak pada kerusakan sosial masyarakat dan lingkungan. Semakin sempitnya ruang gerak nelayan dan kerusakan terumbu karang, padang lamun, serta penebangan hutan mangrove adalah suatu keniscayaan. Juga menyebabkan tragedi komoditas yang menyebabkan tingkat depresiasi stok teripang, masyarakat pesisir kehilangan hak kelola, kesenjangan dan kemiskinan meningkat, serta krisis ekologi dan perubahan iklim kian masif. Juga dampak negatif ekonomi biru antara lain: 1. Ketidaksetaraan ekonomi. Meskipun ekonomi biru memiliki potensi untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih baik, dampak negatifnya adalah bahwa tidak semua orang memiliki akses yang sama terhadap peluang tersebut. Ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkat jika hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada ketergantungan pada sumber daya terbatas. Ekonomi biru seringkali bergantung pada sumber daya alam yang terbatas seperti energi terbarukan dan bahan baku ramah lingkungan. Jika pengelolaan sumber daya ini tidak dilakukan dengan bijak, dampak negatifnya adalah degradasi lingkungan dan penurunan ketersediaan sumber daya di masa depan. Selanjutnya ada biaya implementasi dan infrastruktur. Selain itu, ekonomi biru juga memiliki beberapa potensi dampak negatif yang harus dipertimbangkan lagi. Satu, ada biaya investasi tinggi. Penerapan ekonomi biru membutuhkan investasi yang cukup besar, terutama untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur yang ramah lingkungan. Hal ini dapat menjadi beban bagi pemerintah atau pelaku usaha. Seterusnya ada resistensi dan industri lama. Transisi menuju ekonomi biru dapat menimbulkan resistensi dari industri-industri lama yang telah mapan namun kurang ramah lingkungan. Mereka mungkin akan menentang perubahan karena khawatir akan kehilangan keuntungan. Seterusnya ada dampak sosial pada masyarakat. Perubahan menuju ekonomi biru berdampak pada masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada industri lama. Perlu ada upaya untuk melindungi dan memperdayakan masyarakat terdampak. Selanjutnya ada kompleksitas pengelolaan ekonomi biru membutuhkan koordinasi dan integrasi yang kompleks antara berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam implementasinya. Seterusnya ada keterbatasan sumber daya. Meskipun sumber daya laut dan kelautan melimpah, namun tetap ada keterbatasan dalam pemanfaatannya. Perlu ada manajemen yang cermat agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan. Seterusnya ada potensi konflik kepentingan. Penerapan ekonomi biru dapat menimbulkan konflik kepentingan antara berbagai sektor, seperti antara konversi lingkungan dan pengembangan industri kelautan. Selanjutnya ada eksploitasi berlebih pada sumber daya laut. Jika tidak dikelola dengan baik, ekonomi biru dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya laut seperti ikan, terumbu karang, dan mineral. Hal ini dapat merusak ekosistem laut dan mengancam ketersediaan sumber daya di masa depan. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan. Aktivitas ekonomi di sektor kelautan seperti pelayaran, pariwisata, dan industri dapat menghasilkan limbah dan polusi yang dapat mencemari lingkungan laut. Hal ini berdampak buruk pada kehidupan laut dan kesehatan manusia. Selanjutnya ada konflik sosial. Pengembangan ekonomi biru dapat menimbulkan konflik sosial, terutama jika terjadi persaingan akses dan pemanfaatan sumber daya laut antara berbagai pemangku kepentingan seperti nelayan tradisional, perusahaan, dan pemerintah.
Dan yang terakhir ada ketimpangan ekonomi. Manfaat ekonomi biru tidak selalu terdistribusi secara merata, sehingga dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi antara masyarakat pesisir dan daerah lainnya. Sekian mosi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.